Cerita ini merupakan cerita yang cukup menyeramkan mengenai teror pocong yang menghantui satu kampung, membuat warga kampung jadi takut keluar malam. Pokoknya kalian dengar aja sendiri. Cerita ini sudah cukup lama saat saya masih duduk di bangku SMA. Di kampung saya ada seorang wanita yang hamil, tetapi ia ditinggal pasangannya. Jadi si laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab dan katanya kabur ke pulau sebelah karena mereka sendiri belum menikah. Si wanita yang kita panggil saja dengan nama Ros. Ros ini berusia 28 tahun. Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah saya, berjarak sekitar 4 rumah dari rumah saya. Saya tahu dia punya pacar, yaitu seorang perantau yang datang dari pulau seberang untuk bekerja di salah satu pabrik di dekat kampung saya. Daerah saya ini memang dikenal banyak pabrik, bisa dibilang kawasan industri. Nah, setelah hamil dan ditinggal pacarnya, Ros ini jadi stres. Sudah ditinggal pacarnya, ditambah dapat banyak tekanan dari keluarga. Beberapa kali dia coba gugurin kandungannya dengan cara pukul-pukul perutnya sendiri. Semakin hari Ros ini semakin jadi seperti orang depresi. Tidak mau makan, tidak mau ngomong, tidak mau keluar kamar. Sampai akhirnya dia kurus karena tekanan batin. Dan akhirnya meninggal dunia karena sakit. Saya sendiri kurang tahu diagnosanya penyakit apa. Cuman yang jelas katanya sih sakit. Bayangkan saja ya, orang hamil tertekan secara mental dan emosional karena tidak ditemukan kehidupan di janinnya. Akhirnya Ros langsung dikubur. Saat meninggal perutnya tidak terlalu besar, mungkin masih sekitar 3 atau 4 bulanan. Semua proses pemakaman berlangsung dengan lancar seperti pemakaman pada umumnya. Namun setelah pemakaman inilah banyak hal-hal aneh terjadi. Mulai beredar kabar kalau Ros gentayangan meneror warga. Setiap malam katanya Ros berkeliaran, keliling dari rumah ke rumah untuk mengganggu warga. Bahkan keluarganya sendiri, warga jadi takut keluar malam. Suasana kampung pun mendadak jadi sepi. Tidak ada yang berani keluar di jam 9 malam. Dan salah satunya saya sendiri pernah bertemu dengan hantu Ros ini. Jadi saya punya kebiasaan setiap malam minggu saya pasti main warnet sampai larut malam. Biasanya kalau sudah main bisa berjam-jam dari sehabis isya, lalu nanti pulang jam 2 atau jam 3 dini hari. Kebetulan waktu itu saya pulang jam 2 dini hari. Untuk pulang ke rumah saya biasanya melewati rawa-rawa tempat pemancingan warga. Awalnya saya berjalan bersama satu teman saya, tapi kami berpisah di persimpangan jalan. Alhasil saya melanjutkan jalan sendirian. Nah, rumah saya kan dekat dengan rumah almarhumah. Jadi di pinggir jalan satu deret dengan rumah Ros. Jadi mau tidak mau saya melewati rumah dia. Saat itu suasana sangat sepi dan hening, jadi saya bisa mendengar jelas suara jangkrik dan suara kodok yang ada di sekitar. Di tengah-tengah kesunyian itulah tiba-tiba saya mendengar suara tangisan. Persis setelah melewati rumah almarhumah. Suara tangisan itu jelas tangisan Ros yang baru beberapa hari lalu meninggal. Saya yang memang cukup penakut langsung merinding saat itu juga. Saya usahakan wajah saat menghadap ke kanan. Tidak berani saya menghadap ke rumah Ros. Tapi semakin lama tangisannya semakin jelas. Semakin lirih dan terseduh-seduh. Dengan wajah sudah pucat dan badan gemeteran, saya mempercepat langkah kaki saya. Sampai akhirnya saya pun berhasil sampai di depan rumah. Anehnya meski sudah agak jauh dari rumahnya, suara tangisan itu tetap jelas.
normalnya kalau semakin jauh dari sumber suara semakin tidak terdengarkan. Nah, ini tidak demikian, suara tangisannya masih terdengar dengan volume yang sama. Dan disinilah saya membuat keputusan yang cukup saya sesali. Sebelum buka gerbang rumah, saya iseng menoleh ke rumah almarhumah. Di rumahnya Rose itu kan ada semacam pagar yang terbuat dari beton. Nah, dari pagar itu saya melihat sebuah kuncup ikatan yang ada di bagian ujung kepala pocong. Tali ikatan pocong kuncup itu mencuat sedikit dari balik pagar beton rumahnya. Alhasil saya langsung buru-buru lari ke rumah. Saya beruntung karena hanya melihat bagian ujung kepalanya saja, karena badannya tertutup pagar rumah. Tapi cerita dari warga-warga lain lebih menyeramkan. Jadi masih lebih bagus saya tidak ditampakkan wujud keseluruhannya. Tapi tetap pengalaman itu membuat saya bergidik ngeri. Dan ini justru menjadi awal dari veteran teror pocong yang terjadi di kampung saya. Dari cerita yang beredar, selain saya ada Pak RT, tukang mie ayam, dan 2 orang tetangga saya yang pernah diganggu oleh hantu Rose. Ya, itu dia tadi versi pertamanya. Selanjutnya masih ada beberapa versi lagi yang bisa kalian dengar. Untuk berikutnya nanti saya upload, atau bisa langsung scroll aja nanti ke bawah. Terima kasih. You were always so good at being an actor, making it last just long.